Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru, kepala sekolah, pengelola pendidikan, dan seluruh pemerhati pendidikan dimanapun Anda berada. Tahun ajaran baru sekolah baru saja dimulai. Teman-teman sekalian, jutaan anak telah kembali memasuki gerbang sekolah dengan beragam perasaan. Ada yang gembira bertemu temannya karena habis libur kan? Ada yang gugup memasuki sekolah baru, ada yang cemas karena belum mengenal lingkungan belajar. Nah, karena itu sebelum kita berbicara tentang kurikulum, target akademik, atau nilai ujian bahkan, marilah kita bertanya satu hal. Sudahkah sekolah menjadi tempat yang membuat anak merasa diterima? Sahabat-sahabat guru dan pengelola pendidikan semua. Beberapa hari lalu ada media mengangkat pentingnya desain ruang kelas. Saya sangat mengapresiasi gagasan tersebut. Ruang kelas memang bukan sekedar tempat meletakkan meja dan kursi. Ruang kelas adalah ruang tumbuh, ruang berdialog, ruang berkolaborasi, dan bahkan ruang membangun karakter. Nah, kini saatnya kita meninggalkan pola lama, ruang kelas yang kaku dan sepenuhnya berpusat pada guru. Penataan ruang hendaknya lebih fleksibel, sehingga anak dapat berdiskusi, bekerja sama, bertanya, dan belajar nyaman bersama teman-temannya. Para guru dan pengelola pendidikan yang saya banggakan, masih ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu inklusi. Maksudnya, sekolah harus menjadi rumah bagi semua anak tanpa kecuali. Yaitu untuk anak yang bisa cepat belajar, anak yang membutuhkan pendampingan lebih, anak yang bahkan penyandang disabilitas, anak dari keluarga sederhana maupun anak yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Semuanya harus merasa dihargai dan memiliki tempat yang sama untuk berkembang. Ruang kelas yang inklusif bukan hanya menyediakan jalur kursi roda atau fasilitas fisik lainnya loh ya. Yang lebih penting adalah membangun budaya saling menghormati, saling membantu, dan tidak memberi stigma negatif kepada siapapun. Dalam konteks itulah, masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering dikenal MPLS itu sangat penting. MPLS jangan dipahami sekedar kegiatan seremoni atau pengenalan tata tertib sekolah. Di hari-hari pertama di sekolah akan sangat membekas untuk selanjutnya dalam ingatan anak. Bila mereka disambut dengan senyum, penghargaan, bahkan mungkin permainan edukatif yang menyenangkan, kegiatan kolaboratif, pengenalan guru dengan baik, budaya sekolahnya dikenalkan, nilai-nilai karakter, serta kebiasaan hidup sehat dan disiplin, maka rasa percaya diri dan semangat belajar mereka akan tumbuh sejak awal. Tapi sebaliknya, jangan sampai MPLS menjadi ajang perpeloncoan, ajang intimidasi, atau kegiatan yang merendahkan martabat peserta didik. Pendidikan tidak boleh dibangun dengan rasa takut. Pendidikan harus dibangun melalui keteladanan, penghormatan, dan juga kasih sayang. Karena itu MPLS ini adalah momentum terbaik bagi guru untuk mengenali murid-muridnya, tentang minatnya, bakatnya, kebutuhan belajarnya, kondisi sosial emosionalnya, bahkan potensi khusus yang mungkin dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, dengan demikian, pembelajaran berikutnya benar-benar akan bisa berangkat dari kebutuhan anak. Dan guru bukan sekedar mengejar penyelesaian materi. Saya berharap setiap sekolah menjadikan minggu pertama tahun ajaran baru ini sebagai minggu membangun hubungan
bukan hanya membangun administrasi. Anak yang merasa diterima akan lebih mudah belajar, lebih berani bertanya, dan siap berkembang tentunya. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Guru bukan hanya pengajar, tapi penyambut masa depan anak. Kepala sekolah bukan hanya administrator, tapi pemimpin budaya belajar. Tenaga kependidikan atau tenaga administrasi pun juga bagian dari ekosistem sekolah yang penting. Seharusnya melihat keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai rapor, tapi dari banyaknya anak yang pulang dari sekolah dengan wajah ceria, hati yang bahagia, dan keyakinan bahwa dirinya mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Sekolah yang baik bukan hanya tempat anak menjadi pintar, tapi tempat bagi setiap anak merasa dihargai, bertumbuh dengan baik, dan menjadi manusia yang berkarakter. Karena pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia. Selamat menyambut tahun ajaran baru. Semoga ruang-ruang kelas kita semakin ramah, semakin inklusif, dan semakin memanusiakan manusia. Saya Rafiq Arsidi, tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.